Sejak kasus pembunuhan Vina dan Eki menjadi sorotan, satu demi satu misteri yang menyelimuti pembunuhan tersebut mulai tersingkap. Ya, meski vonis palu hakim terhadap 8 orang terdakwa yang terlibat pembunuhan sudah berkekuatan hukum tetap, namun deretan fakta terus bermunculan dan kami pun merangkum sejumlah fakta kasus tersebut dalam sepekan terakhir. 2024. Kemudian 22 Mei. Kasus hukum pembunuhan Vina dan kekasihnya Eki masih menjadi sorotan publik dalam sepekan terakhir. Peristiwa pembunuhan yang terjadi di Cirebon, Jawa Barat tahun 2016 silam itu memasuki babak baru usai salah satu DPO bernama Peggy Setiawan alias Perong ditangkap polisi. Kombes Jules Abraham Abbas mengatakan Peggy adalah dalang dari pembunuhan. Peggy disebut menyusun rencana untuk menghabisi kedua korban menggunakan kayu, batu, dan senjata tajam. Namun, pernyataan tersebut langsung dibantah oleh Peggy Setiawan saat konferensi pers pada Minggu 26 Mei pekan lalu. Di hadapan wartawan, Peggy mengaku menjadi korban fitnah dan rela mati atas pernyataannya tersebut. Saya tidak pernah melakukan itu, Pak. Saya tidak pernah melakukan itu. Saya tidak pernah melakukan itu, Pak. Saya bukan otak. Saya Tunggu. Agar tertib, rekan-rekan. Ya, tunggu. Saya rela mati. Tunggu, sabar ya. Tidak. Sabar. Ya. Tahu panggilan saya itu. Persilahkan. Jadi Apa nanti nama gaul saya? Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Ini difitnah. Saya rela mati. Saya rela mati. Tidak. Ya, rekan-rekan, tolong tertib. Nanti kita sama-sama mendengar. Dalam konferensi pers secara mengejutkan, kepolisian turut menyatakan DPO dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki hanya satu orang, yakni Peggy Setiawan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Surawan menegaskan tidak ada DPO lain selain Peggy dan jumlah tersangka kasus pembunuhan hanya 9 orang. Menurut Surawan, setelah dilakukan penyidikan mendalam, ternyata 2 nama yang sempat disebutkan, yakni Andi dan Dani, tidak ada. Padahal sebelumnya polisi telah mengungkapkan ada 3 tersangka yang masih buron dari total 11 orang. Mereka adalah Dani, Andi, dan Peggy alias Perong. Hotman Paris selaku kuasa hukum keluarga Vina pun langsung bereaksi. Hotman menilai kepolisian terburu-buru menghapus 2 nama DPO. Hotman menjelaskan berdasarkan amar putusan pengadilan terdahulu, tertulis jelas DPO berjumlah 3 orang. Selain itu, Hotman Paris juga menilai bukti hukum yang dimiliki Polda Jawa Barat untuk menetapkan Peggy sebagai tersangka belum cukup kuat. Hotman mengatakan 5 terpidana kasus pembunuhan Vina menyebut Peggy bukanlah buron yang selama ini dicari. Kasus pembunuhan Vina dan Eki terus menyita perhatian publik usai sejumlah kejanggalan mengemuka. Bahkan Presiden Joko Widodo meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengawal penanganan kasus secara transparan dan tuntas. Tak hanya meminta pengusutan kasus tersebut, Jokowi turut berpesan kepada Kapolri terkait kinerja Polri. Mabes Polri akhirnya memberikan pernyataan soal perkembangan terkini kasus Vina setelah Presiden Jokowi bereaksi. Kadif Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho menjelaskan, penghapusan 2 DPO terjadi karena belum memiliki yang cukup kuat terkait keterlibatan keduanya dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Berdasarkan keterangan para saksi, 2 nama DPO yakni Andi dan Dani adalah fiktif. Tertangkapnya Peggy Setiawan ternyata bukan ujung kasus pembunuhan Vina dan Eki.
Sejumlah fakta baru pun bermunculan. Linda yang ramai disebut sebagai sahabat Vina akhirnya muncul ke publik. Wanita bernama lengkap Marlinda Putri itu diperiksa oleh penyidik Polda Jawa Barat beberapa hari lalu. Setelah diperiksa kurang lebih 4 jam, fakta baru terungkap Linda bukanlah sahabat dekat Vina, melainkan hanya teman biasa. Sebelumnya sosok Linda memang sudah lama membuat publik penasaran. Namanya ramai jadi sorotan usai disebut dirasuki oleh arwah Vina. Usai tragedi pembunuhan 8 tahun lalu, sosok Linda pun menghilang. Seiring fakta-fakta baru bermunculan, Polda Jawa Barat bergerak cepat. Rabu malam 29 Mei 2024, polisi menggelar pra-rekonstruksi. Rekonstruksi dilakukan di 4 titik lokasi. Di antaranya TKP pembunuhan Vina dan Eki dan flyover Talun, tempat jenazah Vina dan Eki dibuang oleh pelaku. Namun, pra-rekonstruksi tersebut membuat keluarga dan kuasa hukum Peggy Setiawan kecewa. Mereka mengaku tidak diberitahu mengenai pra-rekonstruksi tersebut. Sejak viralnya kasus pembunuhan Vina dan Eki menjadi sorotan, satu demi satu misteri yang menyelimuti kasus pembunuhan Vina dan Eki mulai tersingkap. Meski vonis palu hakim terhadap 8 orang terdakwa yang terlibat pembunuhan sudah berkekuatan hukum tetap, namun deretan fakta terus bermunculan. Tim TV One mengabarkan. Dan pemirsa, saat lagi rekan saya Ken Ana akan mengajak Anda untuk melihat dialog menarik. Ada apa, Ken? Betul sekali. Usai jeda pemirsa, kami akan menghadirkan perbincangan untuk Anda seiring dengan munculnya begitu banyak informasi dan juga kesaksian ataupun keterangan dari nama-nama baru yang menjadi saksi dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Apakah ini akan bisa menuntaskan, meluruskan, atau justru menjadi semakin kusut penuntasan kasus ini? Pemirsa, sesaat lagi kami hadirkan perbincangannya untuk Anda.